bahwa kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang ini persis seperti yang digambarkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Saudaraku rahimakumullah, ma'rifatus zaman, mengenal zaman, merupakan perkara yang penting bagi seorang mukmin agar setelah dia tahu zaman seperti apa yang sedang dia alami, sedang dia jalani, maka dia akan mengerti sikap seperti apa yang mesti dia tampilkan. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Artinya, urusan orang beriman ini menakjubkan. Semua urusannya baik, dan yang demikian itu tidak mungkin dialami kecuali oleh orang yang mukmin. Orang beriman itu apabila mendapatkan karunia, anugerah, kesenangan, kenikmatan dari Allah Ta'ala, dia bersyukur. Bersyukur itu baik bagi dia. Dan apabila dia ditimpa mudarat, musibah, bencana, nestapa, duka, lara dari Allah, dia bersabar, dan bersabar itu baik bagi dia. Nah, begitu juga pemahaman kita tentang zaman yang sedang kita jalani. Apabila ternyata zaman itu adalah zaman di mana umat Islam sedang berjaya, umat Islam sedang diberi oleh Allah kesempatan untuk menata kehidupan menurut aturan dan hukum Allah Ta'ala, maka sudah barang tentu yang dominan di dalam keseluruhan kegiatan si muslim tersebut adalah tampilan rasa syukur agar bisa mengisi sebanyak-banyaknya peluang yang ada untuk mensyiarkan dinullah, mensyiarkan syariatullah. Namun sebaliknya, kalau dia ditakdirkan hadir ke muka bumi ini saat zaman sedang berupa ujian, di mana Allah Ta'ala mentakdirkan orang-orang beriman, umat Islam dalam keadaan sedang kalah, sebaliknya kaum kafir yang memimpin dunia ini diberikan keleluasaan oleh Allah Ta'ala, maka sudah barang tentu yang dominan pada diri si mukmin itu adalah sikap bersabar. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bahwa kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang ini persis seperti yang digambarkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Bila mana fitnah itu satu ujian, fitanan itu banyak ujian sekaligus, aneka ragam dan derajat yang berbeda-beda. Kaqita'il lailil muslim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi zaman ini digambarkan oleh Nabi seperti malam yang gelap gulita. Kenapa? Karena dark values, nilai-nilai yang gelap, yang kelam, itulah yang mendominasi kehidupan kita sekarang ini. Nilai kekufuran, nilai kefasikan, nilai kemunafikan, nilai kesyirikan, nilai kemaksiatan, nilai kemungkaran, nilai kezaliman, ini yang merata sekarang. Ini yang dominan pada kehidupan kita hari ini. Jadi karenanya saudaraku rahimakumullah, Nabi sampai menggambarkan di zaman seperti ini, fenomena yang menimpa umat Islam bukan fenomena terjerumus dalam dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, batalnya iman, kemurtadan. Dan kemurtadannya bukan kemurtadan yang disadari, seringkali kemurtadan yang tidak disadari, karena banyaknya orang mengaku muslim tapi tidak mau mendalami ajaran Islam, termasuk tidak mau mendalami tentang dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Bagaimana orang akan tahu kalau dia batal imannya? Karena terlibat dalam dosa nawaqidul iman, sedangkan dia tidak mengerti apa itu nawaqidul iman. Nah, saudaraku rahimakumullah, di ujung hadis ini Nabi kemudian memberikan kunci tentang sebab mengapa orang-orang yang mengaku muslim hari ini mudah terjerembab dalam nawaqidul iman.
Kata Nabi, yabi'u dinahum bi'ardin minad dunya. Dia rela menjual dinnya, Islamnya, agamanya demi memperoleh kesenangan duniawi. Nah, pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, mengapa umat Islam kebanyakan menjadi rela menjual agamanya demi mendapatkan kesenangan duniawi? Ya tentu ini tidak terlepas dari ujian berat yang Allah sedang berikan kepada kita kaum muslimin, yaitu berupa kekalahan sementara kaum kafir, khususnya Barat, Eropa, Amerika, lebih khususnya lagi al-Yahud wan Nasara, the Judeo-Christian Society, sedang mendominasi, sedang memimpin dunia saat ini. Sementara masyarakat Yahudi Nasrani ini telah digambarkan dalam Al-Quran sebagai masyarakat seperti bangsa Rum. Bangsa Rum itu bangsa Romawi. Dan Romawi klasik masa lalu maupun Romawi modern hari ini memiliki karakteristik yang sama. Ideologinya sama. Apa itu ideologinya? Materialism, sekularisme. Ya. Mereka ideologinya adalah materi di atas segala-galanya dan dunia di atas segala-galanya. Seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rum, surah bangsa Rum, bangsa Romawi, ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu zahiran minal hayatid dunya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum hanya mengerti, memahami, ya, mengetahui perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini semata. Sedangkan mereka terhadap akhirat adalah lalai. Ya. Nah, jadi kalau yang memimpin dunia hanya mengerti urusan zahir, material dari kehidupan dunia ini semata, bagaimana kita bisa mengharapkan mereka akan mengajak umat manusia yang mereka pimpin sekarang ini, termasuk umat Islam, menuju kebahagiaan dunia akhirat? Mustahil. Karena pada hakikatnya mereka bahkan tidak percaya akan adanya akhirat. Karenanya saudaraku rahimakumullah, inilah ujian berat yang sedang kita hadapi sekarang ini. Faham materialism, faham sekularisme, hubbud dunia, mencintai dunia, dan takut menghadapi kematian, yang kemudian disebut oleh Nabi dalam hadis yang lain dengan istilah penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Jika umat Islam sendiri ikut-ikutan memegang ideologi ini, menjadi wajarlah bila mana mereka, wajarlah bila mana Islam demi memperoleh kesenangan duniawi. Kenapa? Karena yang terkondisi adalah kesadaran bahwasannya keberhasilan di dunia ini segala-galanya. Padahal bahasa Al-Quran tidak demikian. Al-Quran menggunakan bahasa sebagai berikut. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya, kejarlah, raihlah, upayakanlah untuk mendapatkan anugerah Allah, kenikmatan Allah berupa hal-hal di akhirat, negeri akhirat nanti. Tapi jangan lupakan bahagiamu dari dunia ini dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi saudaraku rahimakumullah, cara pandang seorang mukmin adalah akhirat merupakan tujuan utama, sementara dunia ini hanyalah tempat numpang lewat yang mau tidak mau kita tidak bisa mengabaikannya. Tapi bukan dunia tujuan utama, sehingga akhirat menjadi sesuatu yang sifatnya tempelan, aksesoris saja. Ya, ada diingat-ingat tetapi dalam hati tidak terlalu meyakininya. Sebagai buktinya apa? Sebagai buktinya ada mereka-mereka yang mengaku muslim rela mengorbankan dinnya, menjual dinnya demi mendapatkan kenikmatan dunia, demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan harta, demi mendapatkan popularitas, ya, demi mendapatkan hal-hal duniawi. Dia rela agamanya dia korbankan, agamanya dia tanggalkan, dia tinggalkan. Bahkan sampai ada mengaku muslim tetapi bahkan dia melecehkan, mengolok-olok agama ini, mengejek agama ini. Nauzubillah min dzalik. Karenanya mengolok-olok agama, istihza'u biddin, termasuk di antara dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Karena Allah Ta'ala tidak akan ridha, tidak akan merahmati seorang yang mengaku muslim tetapi secara terang-terangan dia mengolok-olok dinullah, agama Allah Ta'ala, sebuah agama yang Allah sendiri sudah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini
telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan telah aku ridhoi, aku legalisir, aku stempel sah al-Islam ini sebagai jalan hidup, sebagai agama. Jadi saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita untuk tetap mendahulukan hubbuddin, hubbudinillah, mencintai agama Allah daripada hubbud dunia, daripada mencintai dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi